Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Juliusko dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membubut ulir. Definisi ulir. Ulir merupakan bentukan dari segitiga siku-siku yang dililitkan pada seputar silinder sehingga membentuk sebuah spiral lilitan, dan kenaikan pada silinder akan membentuk ulir satu putaran segitiga siku-siku secara penuh pada silinder disebut ulir. Di sini dilambangkan dengan B sama dengan sudut kaisar, D2 diameter efektif, I sama dengan kaisar. Fungsi dan aplikasi. A. Penggerak atau pengubah gaya. Misalnya, profil ulir persegi, trapesium, buttress. Contoh aplikasi pada dongkrak bertangan. B. Pengikat, misalnya profil ulir segitiga. Contohnya aplikasi pada arbor milling, socket set, dan lain-lain. C. Penarik, misal pada ulir segitiga, yaitu contohnya tracker. Proses membubut ulir. Proses pembubutan ulir bisa dilakukan pada mesin bubut konvensional atau manual. Proses pembubutan ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembuatan lama dan hasilnya kurang presisi. Dengan mesin bubut yang dikendalikan proses pembubutan ulir menjadi sangat efisien dan efektif karena sangat memungkinkan membuat ulir dengan kaisar atau pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya presisi. Nama-nama bagian ulir segitiga. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari ulir segitiga tersebut. Ulir segitiga tersebut bisa berupa ulir tunggal atau ulir ganda. Pahat yang digunakan untuk membuat ulir segitiga ini adalah pahat ulir yang sudut ujung pahatnya sama dengan sudut ulir atau setengah sudut ulir. Untuk ulir metris, sudut ulir adalah 60 derajat, sedangkan ulir Whitworth, sudut ulir 55 derajat. Identifikasi ulir biasanya ditentukan berdasarkan diameter mayor dan kaisar ulir. Identifikasi ulir biasanya ditentukan berdasarkan diameter mayor dan kaisar ulir. Misalnya, ulir M5 kali 0,8 mm berarti ulir metris dengan diameter mayor 5 mm dan kaisar pitch 0,8 mm. Ulir Whitworth, sudut ulir 50 derajat. Identifikasi ulir ini ditentukan oleh diameter mayor ulir dan jumlah ulir tiap inci. Misalnya, untuk ulir Whitworth 3/8, jumlah ulir tiap inci adalah 16. Kaisarnya 0,0625. Ulir ini biasanya digunakan untuk membuat ulir pada pipa untuk mencegah kebocoran fluida. Ulir segi empat. Ulir segi empat ini biasanya digunakan untuk ulir daya. Dimensi utama dari ulir segi empat pada dasarnya sama dengan ulir segitiga, yaitu diameter mayor, diameter minor, kaisar atau pitch, dan sudut helix. Pahat yang digunakan untuk membuat ulir segi empat adalah pahat yang dibentuk atau diasah, menyesuaikan bentuk alur ulir segi empat dengan pertimbangan sudut helix ulir. Pahat ini biasanya dibuat dari HSS atau pahat sisipan dari bahan karbida. Ulir segi empat. Nah, di sini terdapat gambar ulir segi empat dan bagian-bagian dari ulir tersebut. Ulir ganda. Selain ulir tunggal, ada tipe ulir ganda atau ganda 2 dan ganda 3. Pada dasarnya, ulir ganda dan ulir tunggal dimensinya sama. Perbedaannya ada pada pitch dan kaisar.
Pada ulir tunggal, pitch dengan kaisar atau lead sama. Pengertian kaisar adalah jarak memanjang sejajar sumbu yang ditempuh batang berulir atau baut. Bila diputar 3.600 atau satu putaran. Pengertian pitch adalah jarak dua puncak profil ulir. Pada ulir kanan tunggal, bila sebuah baut diputar satu putaran, maka baut akan bergerak ke kiri sejauh kaisar. Apabila baut tersebut memiliki ulir kanan ganda 2, maka baut tersebut diputar satu putaran akan bergerak ke kiri sejauh kaisar atau 2 kali pitch. Di sini terdapat gambar dari ulir tunggal, ulir ganda 2, dan ulir ganda 3. Pahat ulir. Pada proses pembuatan ulir dengan menggunakan mesin bubut manual, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah sudut pahat. Bentuk pahat ulir metris dan alat untuk mengecek besar sudutnya tersebut adalah 60 derajat. Pahat ulir adalah pahat ulir luar dan pahat ulir dalam. Selain pahat terbuat dari HSS, pahat ulir yang berupa sisipan ada yang terbuat dari bahan karbida juga. Setting pahat. Setting pahat ada proses pembuatan ulir luar. Ini dilakukan terutama untuk mengecek posisi ujung pahat bubut terhadap sumbu mesin bubut atau sumbu benda kerja. Setelah itu, dicek posisi pahat terhadap permukaan benda kerja supaya diperoleh sudut ulir yang simetris terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Parameter. Parameter pemesinan untuk proses bubut ulir berbeda dengan bubut rata. Hal tersebut terjadi karena pada proses pembuatan ulir gerak makan atau F, kaisar pitch ulir tersebut, sehingga putaran spindle tidak terlalu tinggi. Secara kaisar sekitar setengah dari putaran spindle untuk proses bubut rata. Perbandingan harga kecepatan potong untuk proses bubut rata atau strike turning dan proses bubut ulir atau trading. Tabel kecepatan potong proses bubut rata dan proses bubut ulir untuk pahat HSS. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan nama material dan kecepatan yang digunakan. Selanjutnya, langkah penyayatan ulir. Supaya dihasilkan ulir yang halus, permukaannya perlu dihindari kedalaman potong yang relatif besar. Walaupun kedalaman ulir kecil, misalnya untuk ulir M kali 10 kali 1,5, dalamnya ulir 0,934 mm. Proses penyayatan tidak dilakukan sekali potong. Biasanya dilakukan penyayatan antara 5 sampai 10 kali penyayatan, ditambah sekitar 3 kali penyayatan kosong atau penyayatan pada diameter terdalam. Hal tersebut karena pahat ulir melakukan penyayatan berbentuk V agar diperoleh hasil yang presisi dengan proses yang tidak membahayakan operator mesin. Maka sebaiknya pahat hanya menyayat pada satu sisi saja, atau sisi potong pahat sebelah kiri untuk ulir kanan, sisi potong pahat sebelah kanan untuk ulir kiri. Eretan. Di sini terdapat gambar eretan atas menyudut terhadap sumbu tegak lurus benda kerja dan arah pemakanan pahat buhut. Proses tersebut dilakukan dengan cara memiringkan eretan atas dengan sudut 29 derajat untuk ulir metris, sedangkan untuk ulir ekme dan ulir cacing dan sudut 29 derajat. Eretan atas dimiringkan 4,5 derajat. Proses bubut ulir dilakukan dengan cara 1. Memajukan pahat pada diameter luar ulir. 2. Setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. 3. Tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Atur handle kaisar menurut tabel kaisar yang ada di mesin bubut.
Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembubutan ulir. 5. Masukkan pahat dan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. 6. Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. 7. Periksa kaisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir atau screw pitch gauge. Apabila sudah sesuai, maka proses pembubutan ulir dilanjutkan. Kalau kaisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kaisar pada mesin bubut. 8. Gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja, atau gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. 9. Memajukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan eretan atas. 10. Langkah dilanjutkan seperti nomor 7 sampai kedalaman ulir maksimal tercapai. 11. Pada kedalaman ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang agar bram yang tersisa terpotong semuanya. 12. Setelah selesai, proses pembubutan ulir, hasil yang peroleh dicek ukurannya atau diameter mayor, kaisar, diameter minor, dan sudut. Langkah-langkah pembubutan ulir luar. 1. Mempersiapkan gambar kerja atau job sheet. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. 2. Mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah A. Pahat rata atau ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir. B. Pahat muka atau camber 100 ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau chamfer. 3. Pahat alur dan ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu penguliran. D. Pahat ulir metris untuk pembubutan ulir. 3. Membubut diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibuat adalah 9,5 mm. 9,8 mm. 4. Membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat, dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. 5. Mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntunan gambar dan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox feed sesuai dengan tabel. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan ulir pitch gauge. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan tentang membuat alur pembebas ulir tadi. Dan di bawahnya ini untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Lanjut, pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 mm setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan.
pada kedalaman yang sama. Setelah selesai, cek dengan mur atau ring thread gauge. Langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. 1. Mempersiapkan gambar kerja. 2. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain: 1. Center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. 2. Twist drill digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. 3. Pahat ISO 8 dan 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat ulir dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam. 3. Membubut diameter minor dengan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch jarak puncak ulir. Misalnya, ulir M16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 dikurang 2 sama dengan 14 mm. Agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm, sehingga diameter yang dibuat adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Sini contoh gambarnya. Lanjut. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri video penjelasan ini, di sini saya akan menunjukkan contoh dari pembubutan ulir. Di sini dia melakukan pembubutan ulir luar. Ini dibubut dengan diameter sesuai dengan job sheet yang kita gunakan pada saat pembubutan nanti. Sini proses pemberian alur untuk setiap ulir.
Itu masih kembali. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyampaian materi tentang pembubutan ulir kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.